pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kita akan update beberapa informasi terkini untuk Anda bersama saya, Valencia Pelvinsi. Dan saya Jason Sabo. Pemirsa, informasi yang akan kami sajikan pertama ini mungkin bisa jadi informasi yang cukup menggegerkan karena ini terkait dengan petugas rescue Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Utara. Ini Valen, mereka ini membantu proses pemakaman jenazah perempuan di TPU Semper Budi Dharma, Cilincing, Jakarta Utara, di mana jenazah tersebut diketahui memiliki berat badan mencapai 130 kg, makanya butuh penanganan khusus. Wow, coba kita lihat ya pemirsa bagaimana petugas ini membantu proses pemakaman ini. Jadi ini petugas yang menerima laporan dari warga hari Jumat siang sekitar pukul 12.57 waktu Indonesia Barat, jadi sekitar pukul 1 siang. Untuk membantu proses pemakaman jenazah perempuan inisialnya LPS usianya 28 tahun. Jadi ada 8 personel yang diterjunkan ke lokasi untuk bisa membantu menurunkan jenazah ke liang kubur menggunakan alat katrol demi menjaga keselamatan petugas dan kehormatan jenazah ini. Nah, proses evakuasi berlangsung sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan selesai tanpa kendala. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Regu Rescue Sudin Gulkarmat Jakarta Utara berikut ini. Pada hari ini, kami tim rescue dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara telah melaksanakan bantuan evakuasi jenazah berdasarkan permintaan keluarga serta koordinasi dengan unsur terkait. Proses evakuasi memerlukan teknik dan peralatan khusus dalam memastikan keselamatan petugas serta menjaga kehormatan jenazah selama penanganan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar sesuai prosedur yang berlaku. Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhumah. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih. Berikutnya pemirsa, hot topic juga ya ini terkait dengan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya bersama Resmo Polrestabes Semarang yang menangkap seorang debt collector. Debt collector ini adalah pelaku penusukan terhadap advokat di kawasan Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Inisialnya JBI, pelaku ditangkap pada saat melarikan diri menggunakan bus di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang menuju ke Batang, Jawa Tengah, pemirsa. Pak, dari Polrestabes, Pak. Belakang ya, belakang. Buka. Nyalain, Pak, dari Polrestabes, Pak. Jadi inilah pemirsa detik-detik saat pelaku ini ditangkap oleh pihak polisian, di mana tim gabungan menangkap pelaku di dalam bus di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan petugas yang mengetahui keberadaan pelaku langsung sergap masuk ke dalam bus dan mengamankan terduga saat hendak melarikan diri ke luar kota. Terduga pelaku ini berinisial JBI yang selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya pemirsa, pelaku tersebut diduga melakukan penusukan terhadap seorang advokat di depan gerbang klaster Rivera, Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang saat terjadi proses penarikan kendaraan. Ini kan video sempat viral Jasa di media sosial. Nah, yang satu ini juga pemirsa dalam hot topic selanjutnya. Jadi ada video amuk massa terhadap pelaku balap liar di malam Ramadan. Itu viral di media sosial. Ini terjadi di Jalan Borobudur di Lowokwaru, Kota Malang. Setelah seorang pengemudi ojek online tertabrak oleh pelaku. Kita lihat. Jadi pemirsa, ada sekelompok anak muda yang menggelar aksi balap liar dengan menutup arus lalu lintas. Padahal lagi bulan Ramadan harusnya tenang begitu ya. Tapi saat dihalau warga, pelaku justru menantang dengan menggeber sepeda motornya dan memacu kendaraan hingga menabrak pengemudi ojek online. Itu yang kemudian sangat disayangkan.
Jadi warga yang kemudian marah melihat kejadian tersebut langsung otomatis mengejar dan juga menangkap pelaku. Dan otomatis amuk massa ini tak terhindarkan hingga motor pelaku itu dirusak dan bahkan sampai dilempar nih Vanessa, ke saluran irigasi saking meluapnya emosi warga di sana. Nah, tapi walaupun sempat terjadi keributan di sana, Kapolresta Malang Kota mengapresiasi inisiatif warga yang melaporkan aksi balap liar ini ke layanan 110. Jadi ini semuanya dilaporkan oleh warga yang melihat bagaimana kejadian itu di sana. Kemudian polisi memberikan penghargaan kepada 5 orang warga yang melapor. Nah, pasca pembubaran aksi balap liar di sejumlah ruas jalan utama di Kota Malang dilaporkan sekarang sudah tidak terjadi lagi. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh warga Andika Surya berikut ini. Balap liar. Nah, balap liar dan di situ ada satu orang driver ojol hampir ketabrak motor. Akhirnya koordinasi sama warga setempat sama pasukan ojol untuk membubarkan aja tanpa ada kekerasan. Nah, di situ tapi udah selesai semua, bubar, oke, aman. Kembalilah posisi masing-masing ngetem di sebelah seberang. Jarak waktu 10 menit sampai antara 15 menit ada oknum pembalap liar satu muncul lagi. Nah, ada lagi pemirsa kalau yang kemarin itu yang berusaha untuk melawan arah, ada seorang pengemudi, Anda masih ingat videonya yang viral? Hafiz Mahendra namanya, pengemudi mobil SUV berwarna hitam yang berkendara secara ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari Raya akhirnya ditetapkan oleh tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat terus mendalami temuan sejumlah barang tak lazim di dalam mobil yang dikemudikan tersangka. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, penyidik akhirnya menetapkan status tersangka kepada Hafiz Mahendra atas kepemilikan senjata tajam dan pemalsuan surat-surat. Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait kegunaan barang bukti tersebut untuk mengungkap ada tidaknya kaitan tersangka dengan jaringan tindak kejahatan. Tersangka dijerat pasal 307 ayat 1 KUHP tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 7 tahun penjara serta pasal 391 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara. Ada indikasi yang mengarah ke penggelapan mobil rental atau semacam itu, mengingat KTP itu kan palsu. Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan, pendalaman kami. Tentu saja tidak menutup kemungkinan hal tersebut digunakan bukan hanya sekedar penggelapan kendaraan, tapi juga perbuatan pidana lainnya. Kalau pasal yang disangkakan kepada tersangka ini? Saat ini kita kenakan tersangka pasal 307 ayat 1 mengenai senjata tajam dan pasal 391 ayat 2 mengenai surat-surat palsu yang merugikan orang lain. Ancaman hukumannya? Untuk membawa senjata tajam, memiliki, menggunakan senjata tajam tidak sesuai dengan undang-undang, itu ancaman hukumnya 7 tahun. Kemudian menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain itu ancaman hukumnya